Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menuntun dan mengarahkan kita. Oleh karena itu sebelum kita mendengarkannya, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari 2 Samuel 7 ayat 21. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Mangasahon janjimi jana margulu tu hagiotmu, ngadung dilehen ho jana dipatuduhun ho tu na posomon, sude pangalaho nagodani." Dalam bahasa Indonesia, oleh karena firmanmu dan engkau menurut hatimu engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan kepada hambamu ini. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini dilatar belakangi oleh kedatangan Nathan kepada Raja Daud yang mengatakan bahwa keturunan Daud akan tetap diberkati, kemudian akan dijadikan sebagai yang mewujudkan kehendak Allah untuk mendirikan bait suci Allah di dalam bangsa Israel. Ada impian besar bagi Daud untuk mendirikan bait Allah, namun oleh karena Tuhan kurang berkenan, maka Allah mengatakan bahwa keturunan Daudlah yang akan Tuhan angkat dan diberikan kesempatan untuk mendirikan bait Allah yang megah, yang terbuat dari kayu aras dan berbahan yang begitu baik. Sehingga ketika Nathan mengatakan itu kepada Daud, maka dia menjadi terhibur kembali dari perasaan yang merosot oleh karena pergumulan yang dihadapi, terutama pertentangan antara anaknya dan pergumulan-pergumulan yang lain yang terjadi bagi kehidupannya, sehingga dia merasa putus asa. Namun kedatangan Nathan membawa angin segar bagi Daud yang mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan kesempatan kepada keturunannya untuk memimpin bangsa Israel, dan keturunan yang akan diangkat Tuhan itulah yang akan nyatakan pembangunan bait suci Allah yang diimpikan oleh Daud, karena Allah ingin tetap hadir dan berkenan bagi umat itu di tengah-tengah umat itu. Sehingga ayat kali ini memperlihatkan bagaimana sukacita Daud yang menganggap Tuhan sudah marah, sudah jauh dari dia, namun diberikan kesempatan dan diberikan janji bahwa tangan Tuhan akan tetap memberkati mereka, akan tetap memberkati keturunan-keturunannya, bahkan diperbolehkan untuk mendirikan bait Allah melalui keturunan Daud itu sendiri. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, sukacita ini beralasan karena Daud melihat dirinya, melihat kekurangannya, tidak layak di hadapan Allah. Namun oleh karena kebaikan Allah, dia dilayakkan mendirikan bait Allah dan menjadi dipilih dari keturunannya sebagai pemimpin umat Allah. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, hal ini memperlihatkan betapa besarnya kasih karunia Tuhan, betapa dahsyatnya kasih yang diberikan Tuhan bagi Daud yang tidak memperhitungkan kelemahan dan kesalahannya, tapi memperhitungkan kebaikan Allah yang sudah dia nyatakan bagi Daud. Hal ini menjadi sesuatu motivasi yang baru bagi kita. Mungkin kita merasa banyak kesalahan, banyak kekurangan, dan kita tidak layak di hadapan Allah. Keadaan ini bisa saja menjadikan kita merasa semakin jauh dan semakin jauh dari Allah. Namun firman Tuhan kali ini, berkat Tuhan tidak dihambat oleh perbuatan yang kurang berkenan. Kebaikan Tuhan tidak dibatasi oleh karena kekurangan yang terjadi bagi kita. Maka bahkan kebaikan Tuhan itu akan semakin lebih nyata oleh karena Tuhan tidak memperhitungkan kekurangan, namun mengingat atas kebaikan dan kasih karunia yang Tuhan sudah miliki bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini memotivasi kita untuk tetap berpikir baik, merasakan sukacita, dan melakukan yang terbaik karena Tuhan sudah lebih dahulu melakukan kasih-Nya, menunjukkan kebaikan-Nya
di dalam kehidupan kita. Banyak alasan kita untuk menjadi jauh daripada Tuhan, namun jauh lebih dari itu, jauh lebih banyak daripada kesadaran atas kesalahan itu, ada sebuah berkat, ada sebuah penebusan dan pengampunan yang daripada Tuhan melebihi daripada kebaikan-kebaikan kita. Itulah kita menjadi bisa berdiri kokoh dan mendatang di hadapan Allah oleh karena kemurahan dan kasih Allah, bukan oleh karena kebaikan kita. Saudara, sebagaimana Daud menjadi memuji Tuhan karena keturunannya tetap diberkati meski dia banyak kelemahan dan kekurangan. Demikian kita mau diajak untuk tetap fokus kepada kehendak Allah meskipun banyak kekurangan dan keterbatasan kita. Tuhan tidak memperhitungkan keterbatasan dan kekurangan itu, namun kasih Allah yang Dia nyatakan melalui Yesus Kristus, itulah yang diberikan bagi kehidupan kita. Ketika kita hidup di dalam kasih Allah yang begitu baik itu, kasih Allah yang luar biasa itu, maka kita akan menjadi merasakan sukacita yang besar. Kita akan berdiri kokoh dalam kebenaran dan kehendak Tuhan. Kita tidak akan mengingat kebaikan kita, kehebatan kita, namun kita akan mengingat kebaikan dan kehebatan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, biarlah firman Tuhan ini yang begitu indah menjadi mengarahkan kita untuk selalu memuji memuliakan Tuhan, untuk selalu merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, karena Tuhan itu tetap memberkati meski banyak kelemahan dan keterbatasan kita, karena Tuhan itu tetap menyertai di dalam segala hal yang terjadi bagi hidup kita. Kelemahan kita memang ada, namun Tuhan mengingat kasih karunia-Nya, bukan terbatas oleh karena apa yang sudah kita perbuat, namun Tuhan melakukan perkara yang besar oleh karena Tuhan, bukan oleh karena kebaikan kita. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dan penuntun bagi setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, menjamah kami, mengingatkan kami. Sebagaimana Daud tetap terberkati, tidak memperhitungkan kelemahan dan kebersalahannya, namun mengingat atas kebaikan Tuhan. Biarlah hidup kami selalu mengimani kebaikan Tuhan dan selalu melakukan yang terbaik sesuai kehendak Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi tetap berakar, berbuah, dan bertumbuh. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.